Halo Bapak Ibu semua, kali ini saya akan membagikan video praktik pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022, berkarya dan berbagi. Judul video saya yaitu Belajar Merdeka dalam Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisha Litai, saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 38 Maluku Tengah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran di kelas 12 semester ganjil untuk materi ukuran pemusatan dan letak data. Sebelumnya Bapak Ibu, saya menjelaskan dulu kondisi sekolah saya. Sekolah saya merupakan sekolah yang terdapat di daerah pedesaan yang pada siang harinya lampu padam dan kami juga sulit mengakses internet. Untuk itu, pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas merupakan pembelajaran diferensiasi sederhana, tetapi saya menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebelum melakukan pembelajaran, saya telah membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok. Tiap-tiap kelompoknya akan membahas topik yang berbeda. Untuk kelompok 1 membahas tentang rata-rata, kelompok 2 membahas modus, kelompok 3 membahas median, dan kelompok 4 membahas tentang kuartil. Pembagian anggota kelompok dilakukan secara heterogen supaya ada yang menjadi tutor bagi teman-temannya yang lain. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya memetakan kebutuhan belajar. Karena sekolah kami terbatas dalam akses internet dan juga buku paket, maka saya meminta peserta didik mencari referensi untuk membantu mereka mengerjakan tugas kelompok. Beberapa peserta didik perwakilan dari masing-masing kelompok ada yang keluar mencari sinyal di tempat-tempat tertentu untuk mengambil materi dari internet. Ada juga yang pergi ke perpustakaan untuk melihat buku-buku yang dapat membantu mereka merangkum hal-hal penting terkait materi yang akan mereka jelaskan. Selanjutnya adalah diferensiasi konten. Peserta didik merangkum hal-hal penting yang diperoleh setelah mencari referensi dari internet maupun dari buku paket yang mereka ambil dari perpustakaan. Di sini pendidik mempersiapkan kertas berwarna dan juga selotip untuk digunakan peserta didik untuk menyajikan apa saja yang mereka peroleh setelah mencari dari internet maupun dari buku paket. Kemudian diferensiasi proses. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan membagi tugas mengenai materi-materi yang akan mereka presentasikan di depan kelas. Setelah itu diferensiasi produk. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk menyajikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Kemudian presentasi kelompok. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Pada saat presentasi, setiap kelompok diwajibkan untuk menjelaskan rumus, keterangan rumus, contoh soal pada data tunggal dan data kelompok. Pada saat presentasi juga, semua anggota kelompok diwajibkan untuk memiliki tugas dalam menjelaskan, sehingga pada saat presentasi tidak ada anggota kelompok yang berlaku pasif, karena semua diberikan kesempatan untuk berbicara. Setelah presentasi, pendidik mengarahkan peserta didik dari kelompok lain untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Setelah itu, kelompok penyaji diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Jika mereka sudah selesai menjawab, pendidik juga memberikan kesempatan untuk peserta didik yang lain menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Setelah itu, barulah pendidik merangkum semua jawabannya dan melengkapi jawaban dari pertanyaan oleh kelompok lain. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil kerjanya, maka pendidik mereview kembali contoh-contoh soal yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Setelah itu, pendidik memperjelas rumus-rumus ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data kepada semua peserta didik. Kemudian, setelah selesai menjelaskan, maka peserta didik diarahkan untuk membuat kesimpulan mengenai rumus-rumus penting ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data.
Perlu diketahui bahwa saat pendidik melakukan review terhadap contoh-contoh soal dari masing-masing kelompok, pendidik tidak sepenuhnya menjelaskan tanpa melibatkan peserta didik, tetapi pendidik membuat peserta didik berinteraksi dan menjawab bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga semua peserta didik mengeluarkan pendapatnya. Setelah itu barulah pendidik memperjelas hal tersebut di papan tulis. Evaluasi tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pendidik lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pendidik melakukan evaluasi, pendidik kembali membuat kelompok-kelompok kecil untuk beberapa peserta didik yang dirasa belum terlalu menguasai materi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Di sini peran tutur sebaya antar teman untuk menjelaskan kepada temannya yang lain. Pendidik sebagai fasilitator hanya memperhatikan, membimbing, dan menambahkan jika ada hal-hal yang ditanyakan oleh peserta didik. Setelah itu mereka akan diarahkan untuk mengikuti kuis. Demikian video praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas 12 untuk materi statistika. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Mari belajar, berkarya, dan berbagi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar.